Sana di dalam ruang sidang ini, Anda bisa melihat ini, tadi masuk ke dalam ini begitu sulit, saudara, untuk kemudian kita melihat bagaimana. Ya, dan saudara, saya sudah bersama dengan pengacara dari Richard Eliezer, Bung Roni Talapesi. Bung Roni, ini pagi. semalaman mungkin nggak tidur hari ini. Iya. Betul ya? Kita kan worry kan putusannya seperti apa hari ini. Tuntutan 12 tahun, Iya. apakah naik atau turun, tapi banyak yang memprediksi turun, tapi nggak ada yang tahu. Karena Kita nggak ada semua yang itu tahu. tergantung dari hakim. Hanya Iya. hakim dan Tuhan yang tahu. Karena hakim Betul. juga bertanggung jawab pada Tuhan. Betul. Kita kan ada harapan tentunya Mas Aiman. Dalam proses persidangan ini kan kita sudah melakukan pembelaan maksimal, pemeriksaan saksi, menghadirkan ahli-ahli yang hadir secara pro bono, kemudian fakta-fakta persidangan juga menjelaskan posisi Richard Eliezer. Saya pikir majelis hakim sudah mengetahui bagaimana posisi dari Richard Eliezer. Kejujurannya luar biasa, keberanian luar biasa, tidak ada terdakwa, terpidana, awalnya tersangka ya. Ferdi Sambo tidak akan ada. Iya. Tidak ada tersangka Putri Chandrawati, tidak ada tersangka Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, dan tidak ada tersangka 6 perwira pertama dan perwira menengah polisi yang lain terkait dengan obstruction of justice kalau tidak dengan kejujuran Eliezer. Iya, kalau kita lihat kan bagaimana 1 bulan awalnya Richard Eliezer bertahan dengan skenario tembak-menembak. Iya. Kemudian atas berdasarkan perintah dari Bapak Presiden agar kasus ini dibuka secara terang. Kemudian Richard Eliezer mengalami pergolakan batin, di mana dia harus berkata jujur. Dan harus juga berganti-ganti pengacara. Anda yang ketiga. Saya yang ketiga. Itu ada pertanyaan juga besar, tapi apapun itu Richard tetap menyampaikan kebenaran di persidangan. Saya pikir bahwa Dan kehadiran, nilainya paling tinggi dari tes poligraf, tes kebohongan. iya, kehadiran saya sebagai pengacara Richard Eliezer sudah terjawab dengan waktu lah. Iya. Bahwa saya Anda awalnya diragukan. diragukan, Titipan siapa ini? dihujat satu Indonesia. Tetapi saya tidak banyak bicara, tapi saya melakukan pembelaan secara fokus dan sekarang publik bisa menilai. Jadi Anda membantah kalau Anda titipan dari A, B, C. Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana Anda datang ke Richard Eliezer? Saya harus sedikit kembali ke Ya, belakang. karena ada kedekatan emosional adalah budaya, karena sama-sama dari Manado. Sulawesi Utara. Iya, Sulawesi Utara. Anda mengajukan diri. Iya. Tidak pernah ada pihak manapun yang Tidak meminta ada, Anda. tidak ada. Dan apa yang Anda dapatkan selama Anda menjadi APH, aparat Penasihat hukum. Penasihat hukum ya, penasihat hukum dari Richard Eliezer. Ya, saya lihat bahwa nilai kejujuran, nilai value dari keluarga yang begitu kuat antara orang tua dengan Richard Eliezer, terus nilai kepatuhan. Ini kan yang sebenarnya Mas Aiman kita sudah jarang dapati di kota besar. Dan konsisten, walaupun Dan dia pangkat paling bawah. konsisten, ya. Pangkat paling bawah, bahkan jarang Barada itu di polisi. Iya. Kecuali di Brimob ya, Satuan Brimob. Ya, karena Tamtama itu kan memang paling bawah. Iya. Tapi ada juga kemudian kalau diputus bebas tidak mungkin, karena bagaimanapun juga Richard adalah eksekutor. Ia yang melakukan penembakan. Bagaimana menanggapi itu? Eksekutor itu tidak pernah ada dalam dakwaan, Mas Aiman. Fakta persidangan tidak pernah ada. Hanya ada frasa eksekutor itu di tuntutan. Fakta persidangan Richard Eliezer melaksanakan perintah. Walaupun menembak melaksanakan perintah, bukan eksekutor. Yang menyebabkan kematian adalah Ferdi Sambo, tembakan di kepala. Yang Betul. kemudian itu dibantah oleh Ferdi Sambo dan kemudian diakui oleh hakim Kita lihat kemarin. aja putusannya ya kemarin. Iya, diakui bahwa ada tembakan dari Jadi Ferdi Sambo. sebenarnya perdebatan mengenai pembuktian ini sudah lewat, Mas Aiman. Hakim sudah mengetahui. Tetapi sebagaimana kita lihat bahwa ada kemungkinan Richard Eliezer lepas dari pidana, jelas. Anda meyakini itu? Ada kemungkinan Saya itu? meyakini itu. Nol jadi hukuman. Saya meyakini itu, perbuatannya diakui. Ya. Tetapi di dalam KUHP ada penghapusan pidana. Dia melaksanakan perintah jabatan 51 ayat 1. Jadi perdebatan apakah perintah itu sah atau tidak sah. Di fakta persidangan Richard Eliezer adalah dia bertugas secara de jure de facto, yang menguasai dia adalah Richard Eliezer, Ferdi Sambo. Dia bertugas berdasarkan surat tugas. Kemudian fakta persidangan Ferdi Sambo memakai seragam lengkap. Artinya? Secara psikologi dia melihat bahwa itu adalah perintah Dengan bintang 2. dengan bintang 2, dan juga fakta presiden menjelaskan bahwa sebagai anggota Tamtama Brimob dia tidak menganalisa perintah, dia hanya melaksanakan perintah. Karena itu dia paramiliter. Ini membedakan dia dengan saksi yang lainnya yang menyampaikan bisa menolak perintah. Itu berbeda karena
Kalau saksi yang lainnya atau terdakwa yang lainnya, pendidikannya berbeda. Ya. Jadi Anda meyakini dari sisi kapabilitas pendidikan jauh di bawah, Jauh. dari sisi perlakuan bukan yang menyebabkan kematian dan melaksanakan perintah. Ya. Jadi Anda meyakini secara hukum sangat mungkin untuk diputus bebas oleh hakim. Ya. Meskipun nanti kita akan lihat. Tanpa mendahului majelis hakim, tentunya ada kemungkinan Richard Eliezer diputus lepas atau bebas. Kenapa saya bilang? Perbuatannya diakui, tetapi di dalam KUHP ada penghapusan pidana. Makanya di petitum saya itu, kami, tim penasihat hukum, kita minta onslah aja, lepas dari segala tuntutan. Kalau seandainya nanti kita bicara, ya ini tentu harapan ya, harapan dari pihak Betul. Richard Eliezer, harapan juga sebagian orang, banyak orang terkait dengan hal tersebut karena kejujuran Eliezer. Iya. Meskipun saya harus tanyakan juga, ketika nanti putusannya tidak sesuai, meskipun turun misalnya dari tuntutan, entah berapa, apakah melakukan banding, misalnya 5 atau 8 Kita tahun? lihat aja Mas Iman ya, kita belum bisa sampaikan bahwa nanti kita lihat putusannya seperti apa. Tentunya kan kita punya pandangan, yang saat ini belum kita bisa sampaikan, tapi kita lihat nanti putusannya seperti apa. Fakta-fakta persidangan itu penting. Terakhir, Bung Roni, Ya. fakta persidangan yang paling baru dari hakim kemarin adalah yang pertama tidak ada pelecehan, yang kedua ada sakit hati putri terhadap Yosua. Apakah Richard Eliezer pernah bercerita soal itu? Tidak Poin kedua, pernah, sakit hati. tidak pernah. Kenapa? Masalah sakit hati. Ya, Masalah motif kita tidak tahu karena kejadiannya itu kan tanggal 7. Kemudian apa yang terjadi Richard Eliezer nggak tahu karena Richard Eliezer ada posisinya mengantar makanan ke Taruna Nusantara sama Ricky itu Rizal. yang pertama. Tapi yang sebelumnya kan ada di rumah Bangka, di mana Richard Eliezer melihat ada perempuan menangis. Entah siapa itu sampai sekarang masih misterius. Richard Eliezer tidak tahu karena apa? Posisi Ada dia perempuan menangis waktu itu diakui oleh Richard Eliezer. waktu itu disampaikan karena Iya. pertanyaan dari majelis hakim. Dan tidak ditarik sampai sekarang. Tapi dia tidak tahu itu siapa. Dia tidak tahu itu kenapa. Dan- Karena apa? Dia itu adalah ajudan yang posisinya itu tidak di dalam rumah tetapi di luar. Dan pernyataan itu tidak ditarik sampai sekarang kan? Tidak. Artinya perempuan itu ia lihat ada. Kalau Richard Eliezer sampaikan bahwa dia lihat perempuan itu ada, dia tahu jenisnya Menangis. seperti apa fotonya, pasti kan dia sampaikan, tapi dia kan tidak tahu. Gitu. Baik, dan itu masih misteri sampai sekarang, tapi pernyataan itu tidak ditarik, arti itu sebuah fakta yang disampaikan dari kejujuran Eliezer. Iya. Baik, terima kasih Bung Roni Terima Talapesi, kasih. penasihat hukum dari Richard Eliezer. Kita nantikan bagaimana pembacaan vonis Richard Eliezer hari ini. Terima kasih Bang. Makasih Mas Aiman. Sukses. Sukses. Luar biasa nih. Masuk, masuk, masuk. Ada di posisi tengahnya memang luar biasa, saudara. Suasana di dalam ruang sidang ini, Anda bisa melihat ini tadi masuk ke dalam ini begitu sulit, saudara, untuk kemudian kita melihat bagaimana kemudian suasana di ruang sidang ini. Ini saya belum pernah, lebih dari 20 tahun saya belum tahu. Bisa melihat. Begitu dukungan yang luar biasa memang yang dilakukan oleh para pendukung dari Richard Eliezer. Baru saja hakim memasuki ruang sidang, saudara, untuk kemudian menyiapkan, untuk kemudian menyampaikan vonis nanti, saudara. Kita akan dengarkan sama-sama.